Halo guys, gue Redi Indra Wijaya. Welcome back in my YouTube channel. Hari ini bakalan ada yang berbeda di vlog gue karena gue bakalan ngasih informasi atau bisa gue bilang sharing. Jadi di episode kali ini gue bakalan sharing terkait apapun itu. Nah, mengingatkan sekarang masih wabah corona masih menjamur ya di Indonesia, dan gue bakalan ngikutin saran pemerintah untuk diam di rumah aja guys. Jadi walaupun di rumah aja, gue kepikiran bakalan bikin konten memberikan informasi gitu. Nah, kebetulan kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke gue, Red, gimana sih operasional di BPJS Ketenagakerjaan? Apakah masih berjalan atau buka atau tutup atau gimana? Nah, dari pertanyaan itu gue bakalan share nih informasi terkait hal tersebut. Nah, gue juga akan dibantu, gue bakalan calling temen gue, itu yang ada di unit kerja Bandung Suci, untuk menggali informasi hal tersebut. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan informasi terkait hal tersebut, stay tune terus di sini ya, karena gue bakalan mengupas hal tersebut. Oke, gue bakalan langsung kontak temen gue buat masuk di room gue kali ini. Nah, oke guys, sepertinya gue sudah terhubung sama rekan kerja gue. Mungkin bisa langsung perkenalan, Mas atau Bang nih? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novetra Subuhadi, biasa dipanggil Petra, lahir pada subuh pagi ya. Oh gitu ya? Yes. Jadi itu apa filosofinya, Subuh Hadi tuh? Filosofinya lahir pada subuh pagi. Oh, baiklah. Oke, nih Bang Petra, gue kan di episode kali ini gue bakalan kayak ngebahas terkait, jadi kan ada beberapa orang nih yang nanya ke gue, operasional Oke, oke. BPJS Ketenagakerjaan, kalau lagi kondisi COVID kayak gini, apakah masih buka atau enggak? Nah, jadi gue pengen bahas itu gitu, karena banyak juga kayaknya informasi yang pengen teman-teman tahu seputar ini gitu. Jadi gue hubungin lu gitu. Lagi Ya, santai kan? santai dong. Kita kan WFA juga lagi santai di rumah, coy. Oh, oke. Berarti Kalau pada kemarin udah pusing, kita kebagian santai. WFH ya? Udah, jadi kemarin tuh gue udah kebagian WFA di tanggal, udah 3 hari gue jalanin. Oh, udah 3 hari ya. Jadi sistemnya gimana nih kalau misalnya untuk di Bandung Suci? Apakah udah WFH menyeluruh atau belum ya? Gimana, bisa diceritain mungkin Nah, Mas? jadi di Bandung Suci sendiri kita Mm-mm. 3 hari kemarin itu udah WFH full. Jadi Oke. sebelumnya emang dibagi menjadi 2 tim, tim 1 dan tim 2 itu setengah-setengah. Dan ternyata ada edaran dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan juga dari Wali Kota mengharuskan itu harus semuanya itu WFH full. Betul, berarti memang sama Otomatis ya, karena kan kita satu ya, gedung juga sih ya, sama betul. Kanwil. Kanwil Kanwil pun gimana kalau sama Kanwil? sih. Sama sih Mas, awalnya memang kita juga dibagi dua kayak gitu, tapi berhubung Oke, ada edaran itu, jadi ya kan mau nggak mau ya, karena kan kita betul. ngikutin pemerintah ya, dan memang Betul, dari betul. ada surat dari direktur juga emang ada arahan seperti itu ya. Yes, betul. Nah, Jadi oke. wayahna semuanya kita full di rumah sekarang. Oke. Tapi, nah ini nih, meskipun kita full di rumah, kan sebenarnya Mas Petra kalau misalnya untuk di Kanwil sendiri, kita kan nggak ada operasional yang langsung touch dengan peserta gitu ya. Misalnya untuk klaim dan lain Betul, sebagainya, kan itu semuanya full di cabang. Nah, gue juga betul, maksudnya betul. pengen informasi dari Bandung Suci nih, gimana menghadapinya untuk operasional itu seperti apa. Sebenarnya kan gue tahu juga sih adanya dengan apa ya, lapak asik ya Mas ya. Betul, betul. Nah, Jadi lapak kita asik itu nanti kita dari kantor ceritain ya pusat di itu Bandung Suci kayak siap. gimana. Tapi Oke, sebelum itu gue bakalan puter informasi terkait lapak asik. Check it out. oke.
Hai Sobat BP Jam Sostek, dalam rangka menekan penyebaran virus corona dengan social distancing dan work from home, BP Jam Sostek berusaha mengoptimalkan layanan dan operasional dengan prosedur pelayanan tanpa kontak fisik, atau kita sebut aja lapak asik. Jadi Sobat BP Jam Sostek masih bisa kok mendapatkan layanan walaupun tanpa kontak fisik. Prosedur 50 juta rupiah. Semua dokumen yang masuk dan diterima akan diverifikasi oleh petugas BP Jam Sostek dan dilakukan proses konfirmasi. Jadi pastikan alamat email, WhatsApp, telepon yang disampaikan sudah benar dan aktif selama proses pengajuan klaim. Nah, untuk yang gagal mengunggah dokumen, jangan khawatir. Kamu bisa datang ke kantor cabang yang dipilih sesuai jadwal antrian online dengan mengikuti prosedur sebagai berikut. Kami akan melakukan tindakan preventif seperti pengecekan suhu tubuh dan penyediaan hand sanitizer. Langkah selanjutnya, petugas akan melakukan pengecekan sesuai jadwal antrian online. Untuk itu, ketika datang, petugas keamanan yang bertugas akan memastikan kesesuaian nama dan tanggal booking antrian online. Apabila sudah sesuai, dokumen akan dimasukkan ke dalam Dropbox. Kemudian petugas akan menginformasikan status pengajuan klaim melalui data kontak yang telah kamu berikan. Bagi kantor cabang yang tidak memungkinkan untuk menerima dokumen masuk ke dalam Dropbox, maka petugas BP Jam Sostek yang akan menghubungi kamu. Prosedur klaim JKK yaitu, perusahaan atau pusat layanan kecelakaan kerja dapat mengirimkan dokumen sesuai persyaratan ke kantor cabang ataupun ke KCP. Prosedur klaim JKM yaitu, ahli waris bisa langsung membawa dokumen sesuai persyaratan ke kantor cabang atau KCP dengan mengikuti prosedur layanan yang ditetapkan. Prosedur klaim JP. Peserta atau ahli warisnya bisa langsung membawa dokumen sesuai persyaratan ke kantor cabang atau KCP dengan mengikuti prosedur layanan yang ditetapkan. Untuk konfirmasi JP berkala akan dilakukan melalui video call oleh petugas layanan di kantor cabang atau KCP kepada penerima manfaat. Jadi jangan khawatir, BP Jam Sostek tetap memberikan layanan. Dan untuk proses klaim lebih lancar, ingat 3P. Pastikan dokumen sesuai persyaratan, valid dan lengkap. Pastikan nomor telepon, WhatsApp dan email masih aktif selama proses pengajuan klaim. Pastikan belum bekerja kembali dan terdaftar sebagai peserta aktif BP Jam Sostek. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor layanan masyarakat 175, website www.bpjsketenagakerjaan.go.id, aplikasi BPJS TK-Aku dan akun resmi sosial media BP Jam Sostek. Yuk, kita sama-sama stop penyebaran virus corona dan dukung gerakan social distancing dengan lapak asik. Dipersembahkan oleh BP Jam Sostek. Nah, tadi itu dia video terkait lapak asik. Nah, bisa mungkin diceritain Mas Petra, lapak asik di Bandung Suci itu kayak gimana tuh? Oke, ngomong masalah lapak asik itu sebenarnya ada singkatan, Red. Jadi lapak asik itu adalah pelayanan tanpa kontak fisik. Oke, Itu betul adalah banget. program dari direktur utama kita, menjaga bagaimana kita tetap melayani peserta tapi tanpa adanya kontak fisik secara langsung. Iya, karena kita juga berupaya untuk mengikuti saran pemerintah ya Mas ya, untuk tidak kontak fisik, Betul. untuk memutuskan tali yang bisa menyebabkan penularan gitu kan ya? Ya, betul. Jadi kalau misalkan karena kan wabah virus corona ini nggak boleh kontak fisik secara langsung. Oke. Dan kita juga tidak boleh bersentuhan dengan orang atau bertatap muka, atau apalagi kalau misalkan orang itu terjangkit gitu ya. Nah, itulah muncullah ide ini, mungkin dari kantor pusat itu muncullah namanya lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Memanglah kita harus menjalankan preventifnya ya. Betul. Oke, betul. gimana nih bisa diceritain? Gue bakal jelasin nih yang teknis dari kantor cabang gue ya. Boleh. Nah, kantor cabang gue itu sebelumnya itu melayani peserta itu dibagi antara dua tim pertama dan tim kedua. Di saat tim satu WFA, kita di kantor akan melayani peserta itu dengan sistemnya gini. Jadi peserta itu tetap mengambil antrian online. Oke, sama yang tadi kayak di video ya, memang wajib menggunakan antrian online dan kalau nggak aplikasi BPJS TKU ya Mas ya? Betul. Yes. Jadi masuk ke antrian online atau BPJS TKU itu untuk mengambil slot dia sehari, masuk kapan, jam berapa itu ditentuin. Jadi nggak bisa sembarangan orang sekarang datang. Nah, hal yang berbeda dari lapak asik yang kita jalani ini adalah itu dulu kalau misalkan sebelumnya ada program ini tanpa harus mengunggah file atau mengupload file.
Oke, jadi kalau dulu udah dapat antrian, langsung aja gitu datang ya. Tapi karena dengan Betul. ada lapak Dengan asik membawa ini, berkas asli ya. oke, sekarang Betul. harus ada yang diunggah. Yes. Jadi sekarang itu harus ada upload file dokumen yang diperlukan via emailnya. Jadi misalkan gini, gue mau klaim Nah, ambil antrian online kebagian hari Senin tanggal 5 April misalkan ya. oke. Nah, jadi gue harus berkirim email, nanti ada emailnya, email kantor kita, itu kirim berkas-berkas, semuanya di-scan, Mm-mm. itu dikirim email ke verifikator kita. Oke, dan yang pasti harus berkas asli ya, Mas ya? Betul, betul, Oke. betul, Red. Jadi semua berkas itu harus asli dan yang di-scan itu jangan fotokopi, betul, itu penting juga. Itu ya, poin penting juga ya. Oke. Ya. Terus kalau Nah, misalnya peserta udah emailnya sudah masuk, ya emailnya udah masuk, verifikator jaminan kita melakukan verifikasi oleh petugas, apakah itu layak untuk diteruskan klaimnya atau ada hal yang berkurang, misalkan ada file atau persyaratan yang kurang misalkan. berarti informasinya mau itu lanjut atau enggak tetap diinformasikan ke peserta ya? Yes, betul. Itu penting. Itu bagus sekali banget sih karena Mas menurutku karena kasihan juga ya kalau misalnya digantung kayak gitu dia nggak tahu gitu betul. loh untuk kekurangannya apa. Itu dia yang gue pahamin gitu, daripada orang nunggu-nunggu nggak ada kejelasan, mending kita infokan walaupun Betul. itu ada kekurangan gitu. Yes, itulah yang kita upayakan. Nah, setelah misalkan kita anggaplah suatu berkas itu bisa dikatakan lanjut. Oke. Tim verifikator kita melakukan informasi notifikasi melalui WA. Jadi dia melalui WhatsApp. Jadi kita WA grup itunya pesertanya untuk dilakukan konfirmasi. Pak, selamat siang Pak Ibu, ini berkasnya sudah kami terima. Apakah yang paling menarik juga setelah kita WA kita melakukan video call dengan peserta. Video call langsung ke yang bersangkutan. Yes. Oke, jadi kan kalau biasanya datang ke kantor itu langsung ketemu langsung. Nah, karena kondisi sekarang lagi wabah seperti ini, jadi kita dialokasikan ke WhatsApp gitu ya, video call. Ya, betul. Jadi karena emang kemajuan teknologi kan, tanpa bertemu juga kita bisa tatap muka seperti ini gitu ya. Benar. Kita bisa verifikasi itu orangnya, data, alamat, persyaratan dan sebagainya itu kita melalui video call melalui WhatsApp. Oke. Gitu, Red. Jadi setelah tahapan itu gimana lagi, Mas? Nah, saat dinyatakan sudah berhasil, udah verifikasi sudah lancar, semuanya nanti tenaga kerja itu tinggal proses pencairan. Oh, berarti itu langsung ya, tanpa harus datang, itu berarti udah bisa ya? Ya, jadi terakhir ini dari ending step-nya ini adalah memutuskan apakah ini akan dibayar atau tidak. Kalau misalkan atas nama Reddy Indra Wijaya, oke, semuanya lengkap, orangnya benar-benar itu dinyatakan itu dan kita langsung melakukan pembayaran. Oke, berarti tanpa itu juga bisa ya? Berarti itu harus dipastikan ya, nomor telepon atau misalnya informasi terkait yang bersangkutan itu harus benar-benar standby ya, Mas ya? Itu baik betul itu email sekali, maupun nomor gitu. Terus ya memang harus sama orang yang bersangkutan kan Mas ya, nggak bisa diwakilkan dan lain sebagainya. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diwakilkan orang tua atau siapa, nggak bisa. Nah yang paling penting juga di sini gini, kemarin di saat kita melakukan full lapak asik ini ada beberapa kendala, contohnya saat kita video call itu tidak diangkat video ininya. Nah itu gimana tuh kalau yang kayak gitu? Nah kalau gitu, misalkan 2-3 kali kita kita telepon tidak dijawab, tidak diangkat, kita akan report itu, kita akan WA atau email lagi, mohon untuk diangkat dan kita tindak lanjutin ya standby. Misalkan, sorry Mas, gue mau tanya, kalau misalnya itu kan tadi dihubungin 2 atau sampai 3 kali, itu di hari yang sama, di jam yang sama atau gimana? Enggak, kita biasanya pagi, siang, dan sore. Kalau misalkan dibagi pagi 3 gitu ya? 2-3 kali, yes. Tidak ada jawaban, kita siang kita hubungi lagi, sore kita closing. Kalau misalkan emang enggak juga, kita email untuk di telepon besoknya. Gitu. Tapi tetap diinformasikan ya? Yes. Karena kan kita juga WA kok, kita juga WA, dan kita juga nggak ujuk-ujuk ini, Red. Kita nggak ujuk-ujuk misalkan kita telepon aja tapi tanpa ada pemberitahuan, enggak juga, tapi kita WA sebelumnya. Assalamualaikum, kami dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci melakukan verifikasi data klaim Anda, apakah Anda bisa ada berkenan untuk video call dengan kami gini-gini, udah. Gitu. Tapi emang nggak ada respon, ya udah
Akhirnya Oke. kita notif untuk besoknya gitu loh. Berarti kalau misalnya untuk pencairan JHT ini, kalau misalnya udah tahapan itu, terus misalnya semuanya sudah dilengkapin dan semuanya sudah dihubungin oke dan lain sebagainya, itu langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan gitu, Mas? Yes. Betul ya? Nanti gua bakal kirim satu kesaksian orang yang sudah merasakan apa itu pelayanan lapak asik. Oh, ada? Gua kirim, ada. Itu Nanti gua kirim testimoni itu, untuk Bandung Suci? testimoninya. Gua kirim. Oke. Jadi teman-teman untuk operasional di BPJS Ketenagakerjaan itu berarti tetap jalan ya Mas ya, meskipun kita WFH menyeluruh. Yes, betul. Oke, ini ada informasi apa lagi nih kira-kira untuk terkait lapak asik untuk di kantor, di unit kerja ya? Ya, ada hal juga yang perlu gue sampaikan bahwa terkait yang tadi itu kan apa namanya itu basically-nya itu JHT ya, atau emang itu untuk diproses JHT. Nah, untuk klaim kecelakaan kerja, kematian maupun pensiun itu bisa dilakukan melalui, jadi berkasnya dikirim aja gitu ya. Dikirim aja ke kantor kami, kantor cabang Bandung Suci, dan kami akan menelpon atau melakukan video call yang sama seperti hal yang tadi. Oke. Berarti semuanya masih tetap bisa berjalan ya untuk operasional. Betul. Begitupun kalau di Kanwil sih Mas, kalau di Kanwil juga kita tetap monitoring cabang, baik kita via video conference atau dan lain sebagainya, kita tetap melakukan pekerjaan yang sama, cuma ya bedanya tempatnya aja, di rumah aja gitu. Oke, jadi berarti yang apa namanya, kalau misalkan ada komplain atau ada masukan dari cabang tetap bisa dihubungi tim dari Kanwil ya? Iya, pasti. Kita standby juga sih, karena kan work from home bukan berarti kita libur ya, tapi kan ya memang tetap kerja gitu. Cuman jadi kita tetap standby, kita apa ya, kemarin juga kita lagi mengumpulkan beberapa surat edaran yang memang sudah kan jadi kantor wilayah Jawa Barat ini cabang-cabangnya ada yang sudah WFA menyeluruh atau ada yang belum juga Mas. Itu disesuaikan dengan surat edaran dari pemerintah setempat gitu. Dan kita akan langsung informasikan ke kantor pusat sih. Jadi kita nunggu arahan juga dari kantor pusat tetap. Oke. Cuma yang harus digarisbawahi berarti memang si BPJS Ketenagakerjaan ini concern juga Mas ya, meskipun wabah COVID-19 ini sedang mewabah di Indonesia, tapi tetap kita inginkan melayani peserta dengan kepuasan yang tetap full gitu Mas ya. Yes, betul. Jadi gue setuju Red yang lo sampaikan barusan bahwa yang namanya Badan Hukum Publik yang notabene BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek itu benar-benar menjaga pertama keamanan dan kenyamanan peserta. Kita bukannya tidak membatasi atau tidak mau melayani secara langsung, namun kita memberikan perlindungan bagi diri kami tentunya ya, dan juga bagi peserta. Betul. Namun kami juga tidak akan menghambat pelayanan untuk klaimnya. Makanya muncullah suatu kebijakan dari kantor pusat bahwa dengan lapak asik ini insya Allah kita maksimal memberikan pelayanan untuk para peserta kita. Betul sekali. Dengan programnya lapak asik ini jadi kita bisa win-win solution ya Mas ya. Misalnya dengan pemerintah anjurannya seperti ini dan kita juga punya visi dan lain sebagainya itu tetap bisa berkorelasi gitu ya. Jadi benar-benar satu kesatuan gitu ya. Betul. Itu gue setuju banget. Jadi emang kita itu berkolaborasi dan benar-benar mengikuti anjuran dari pemerintah. Betul sekali. Oke, mungkin Mas ada misalnya pesan-pesan untuk kepada peserta kita. Oh ya, sorry kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan itu masih tetap bisa kontakan kan, misalnya dengan pembina dan lain sebagainya. Nah, itu bagus. Itu pertanyaannya. Jadi kan kerjaan lu. Iya. Kami, kalau gue tipsnya gini, gue bikin suatu WA group. WA group itu isinya di situ kita membahas tentang perihal tentang BPJS Ketenagakerjaan, anyway apapun itu gitu loh. Jadi kita berinteraksi di situ. Dan gue pribadi nih tidak menutup kemungkinan membuka ruang untuk peserta gue atau binaan gue itu bertatap muka secara video call. Oh, jadi lu memfasilitasi hal itu? Yes.
Jadi mereka ada kendala nih, misalkan Pak Petra, saya mau ketemu Pak Petra, Bu, mohon maaf karena berhubung gini-gini, gimana kalau misalkan saya akan telepon Ibu melalui video call? Ah, boleh Pak Petra, biar kita tuh nggak perlu ke sana. Nah, itu menurut gue itu tawaran yang bagus. Pembinaan juga dilakukan dengan kondisi yang saat ini, Red. Ya, oke. Jadi memang itu juga arahan dari kepala kantor cabangnya atau gimana, Mas? Atau misalnya inisiatif lu kayak gitu? Pertama mungkin inisiatif gua. Namun di saat itu gue sampaikan ke teman-teman juga, atasan gue juga, bahwa pembinaan itu bukan hanya melalui WA, tapi melalui video call juga. Kadang orang itu secara human touch-nya itu lebih kena, gitu. Lebih dapat, Dan itu ya. akhirnya disepakati dan menjadi ini strategi kantor cabang Gunung Suci juga. Iya, benar sih. Jadi memang bisa lebih, pendekatannya bisa lebih dapat gitu ya. Betul. Dan gue setuju banget kalau misalkan dengan kondisi ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk membina perusahaan peserta kita, tetap berikan pelayanan yang prima, tetap jaga kesehatan juga, dan pokoknya semuanya harus balance gitu. Betul ya, sampai kita menunggu benar-benar selesai atau mereda ya untuk COVID-19 ini. Betul. Karena betul sekali. Gimana ya, memang banyak hal yang tertunda, tapi bukan berarti kita jadi harus menunda pekerjaan tersebut gitu. Selagi kita bisa mengerjakan hal tersebut, kita kerjakan aja ya. Apalagi kan kita memang berkomitmen untuk memberikan kepuasan kepada semua peserta kita ya untuk BPJS Tenagakerjaan ini. Betul. Dan itu gue setuju banget. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak, Mas, untuk para peserta nih, buat misalnya orang yang, jadi kan harapan gue tuh dengan teman-teman yang mau ngeklaim dengan menonton video ini, dia jadi nggak beranggapan lagi kalau kita tuh beneran nggak ada operasional gitu kan. Misalnya meskipun kantornya tutup juga kita tetap menjalankan operasional. Mungkin bisa ada yang disampaikan, Mas? Ya, terakhir dari gue menghimbau kepada semua pekerja, tentunya peserta BPJS atau BPJAM Sostek, BPJS Tenagakerjaan atau BPJAM Sostek, gue menghimbau benar-benar bagaimana kita itu sekarang itu kan hal yang penting kita lakukan adalah menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Setuju. Kalau misalkan emang benar-benar butuh untuk klaim jaminan hari tua, let's say JKK, JP, ataupun kematian, itu tidak usah khawatir. Kami tetap membuka pelayanan yang maksimal dengan membuka suatu kebijakan, yaitu lapak asik dari BPJAM Sostek. Bisa menghubungi kantor cabang terdekat. Contoh kami misalkan bisa dihubungi di 022-720-4486. Bisa melakukan verifikasi apakah mau melakukan klaim, JHT, JP, JKK, dan JKM, itu bisa melalui online. Kita berkas yang tadi saya jelaskan, itu semuanya itu harus valid dan jangan dimanipulasi juga, jangan manfaatin juga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Dan terakhir dari gua, bagi peserta yang masih saat ini masih bingung cara klaim dan apapun, itu bisa nanti tonton juga di channelnya gua, itu sebuah di Productions. Di sebuah di Production ini juga tentang SIPP, IPS, dan apapun. Banyak ya, Mas, ya, terkait konten-konten BPJS Tenagakerjaan di YouTube channel dulu juga banyak ya. Apapun itu ada. Oke, jadi nanti bisa teman-teman juga kalau misalnya butuh informasi atau apapun itu, nanti juga bisa langsung cek untuk YouTube channelnya Bang Petra ya. Yes, betul. Oke, kalau dari gue juga, gue menyampaikan bahwa memang BPJS Tenagakerjaan ini concern untuk melayani peserta walaupun kondisi kita sekarang lagi COVID-19 ini gitu. Karena salah satu maksudnya kemauan kita adalah kepuasan pelanggan tuh nomor 1 gitu ya, itu paling penting juga gitu, karena kan kita akan membantu peserta untuk menyelesaikan semua yang harus diuruskan sama para peserta ya, Mas ya. Ya, setuju. Gue setuju banget. Satu pesan dari Kanwil juga untuk kantor cabang di seluruh jajaran Jawa Barat, itu tetap semangat melayani para peserta dan kita pun akan mendukung semuanya bisa berjalan gitu. Mantap. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nanti kita bisa konfirmasi atau lapor ke kita. Betul. Dan kita bakalan bantu untuk apapun yang kita bisa bantu, dan kita juga kalau misalnya tidak ada yang bisa kita putuskan langsung, kita akan langsung eskalasikan ke kantor pusat. Oke, mantap. Thank you banget nih Bang Petra udah mau sharing terkait lapak asik. Gimana? Siap. Nanti gue juga undang di channel gue ya, di sebuah production ya.
Nah, Siap. nanti untuk kita bahas masalah mungkin lebih ringan lagi atau masalah apa, nanti gue collab juga sama lo ya. Oke, thank you so much buat waktunya hari ini. Semoga video ini Sama-sama. bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya suka video ini, langsung di like. Jangan lupa subscribe juga. Novetra Subuhadi ya, Subuhadi Production sama Reddy Indra Wijaya. Kalau misalnya kalian pengen melihat terus misalnya episode-episode yang lainnya, kita juga bakalan kasih informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and share, dan tonton terus buat semua video yang ada di YouTube channel kita. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.